Salam sepak bola, teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Welcome back ke konten terbaru dari channel YouTube Triple B. Dan di konten terbaru hari ini, sesuai dengan janji saya di konten sebelumnya, saya ingin memberikan preview dari pertandingan babak kualifikasi Piala Dunia tahun 2026 Zona Asia Round 3 dari Grup C antara Indonesia versus Jepang yang akan dimainkan besok mulai pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Tentu sama seperti saya, teman-teman juga sudah tidak sabar untuk menonton pertandingan besar ini. Mengapa saya katakan pertandingan besar? Karena kita sama-sama tahu bahwa timnas kita sekarang ini termasuk salah satu tim yang menjadi kekuatan baru dari kawasan Asia Tenggara. Karena timnas kita adalah satu-satunya wakil dari Asia Tenggara di round 3 ini. Dan juga berhasil mendapatkan 3 poin dari 4 pertandingan awal. Tentu yang kita harapkan kejutan ini tetap bisa dilanjutkan oleh timnas kita. Tapi lawan yang akan dihadapi besok adalah salah satu tim yang kuat di kawasan Asia, yaitu Jepang, yang merupakan tim yang biasa atau langganan ya lolos ke Piala Dunia. Bahkan teman-teman, mungkin bagi teman-teman yang belum tahu ya, saya jelaskan ya. Bahkan di Piala Dunia terakhir atau pada tahun 2022 lalu, Jepang bisa lolos dari fase grup Piala Dunia. Dan di fase grup tersebut, Jepang bisa mengalahkan Jerman dan juga Spanyol. Wah, ngeri ya tuh. Ya ngeri dong. Artinya kan ya, jelas secara fakta, Jepang adalah tim yang difavoritkan untuk lolos langsung ke Piala Dunia dari round 3 ini. Yang ngeri sih ngeri, tapi kan bukan berarti bahwa tim ini tidak bisa dikalahkan. Bisa dong, kenapa gak bisa dikalahkan? Kan tidak ada yang mustahil dalam sepak bola. Tim yang paling kuat pun bisa dikalahkan oleh tim yang paling lemah. Bingung? Jangan bingung. Sudah banyak contohnya di dunia sepak bola. Tapi cara menangnya itulah yang harus dipikirkan. Artinya untuk bisa menang dalam sepak bola, diperlukan yang namanya taktik. Taktik permainan itu yang sangat penting, teman-teman. Nah, Jepang ini bisa menjadi salah satu tim yang kuat di kawasan Asia, berkali-kali lolos ke Piala Dunia. Bahkan seperti yang tadi saya katakan di Piala Dunia terakhir, di Qatar ya pada saat itu mereka bisa lolos dari fase grup. Ya adalah karena taktik permainan. Ya memang pemain-pemain mereka ya 99% bermain di Eropa. Tapi tanpa taktik yang jelas, nggak mungkin juga mereka bisa berhasil lolos dari fase grup, dan sekarang mereka ini belum terkalahkan. Bahkan baru kemasukan 1 gol loh dari round 2. Dan itu juga bukan gol dari pemain tim lawan. Gol bunuh diri kan dari pemain mereka. Ya karena memang taktik mereka ini benar, bisa dipahami oleh para pemain mereka, jadi di atas lapangan mereka kompak. Kalau nggak ada taktik, ya mainnya terpecah belah di atas lapangan. Artinya udah nggak ada pola permainan. Kalau nggak ada pola permainan, ya tentu akan berantakan. Kalau berantakan, ya siap-siap dibantai. Contohnya, di pertandingan terakhir lawan China. Kenapa timnas kita kalah? Karena taktiknya kebaca oleh pelatih dari China. Apa taktik dari China? Tunggu di belakang, gerasa-gerusuk, ganggu para pemain Indonesia. Jangan membuat mereka nyaman. Pada saat para pemain timnas kita masuk ke ruang pertahanan mereka, mereka semua berkumpul di lini pertahanan. Mereka tutup semua wilayah, mereka pressing sampai ke tengah. Dapat bola yang mereka lakukan, lempar bola sejauh mungkin. Kejar itu bola, ganggu para pemain Indonesia. Dan hasilnya, mereka bisa menang dengan skor 2-1. Padahal dari segi permainan, timnas kita jauh lebih baik. Bahkan ball possession dari timnas kita tuh jauh lebih tinggi. Tapi, nggak efektif. Kenapa nggak efektif? Karena nggak ada anti taktik. Taktiknya tuh nggak ada untuk bisa mengantisipasi taktik dari China. Sehingga kalah. Padahal di 3 pertandingan sebelumnya secara taktik timnas kita tuh unggul. Makanya tidak terkalahkan, bahkan hampir menang di kandang Bahrain. Jadi ya seperti judul atau caption ya dari konten ini, sebetulnya timnas kita tidak perlu bermain cantik. Gak perlu berpikir juga untuk bermain cantik. Bukan berarti juga harus bermain jelek, enggak. Mainlah secara mainlah secara taktis. Jadi taktik permainan itulah yang penting. Nah, saya juga kemarin ya, saya melihat di
beberapa media sosial, di beberapa akun media sosial tuh banyak yang memuat foto ada Shin Tae-yong dan juga ada pelatih-pelatih lainnya sedang melakukan analisis. Nah, ini artinya tim analis mulai bekerja. Nah, tim analis ini yang harus memberikan masukan kepada Shin Tae-yong, dan Shin Tae-yong pun harus berdiskusi ya dengan tim analis ini untuk menentukan taktik apa yang perlu dipakai lawan Jepang. Dan memang di media sosial juga terjadi perdebatan yang besar. Apakah timnas kita harus bertahan total? Apakah timnas kita harus berani bermain menyerang? Dan apakah timnas kita harus bermain cantik? Ini kan perdebatan yang terjadi. Jika teman-teman berpikir bahwa timnas kita akan bermain cantik, lupakan itu. Gimana caranya mau bermain cantik pada saat kerjasama di antara para pemain kita pun belum stabil, belum konsisten. Jadi kalau kerjasamanya gak konsisten, gimana caranya mau main cantik? Dan gak perlu juga main cantik. Ini adalah pertandingan babak kualifikasi Piala Dunia tahun 2026. Yang harus dilakukan adalah main secara taktis. Taktiknya apa dari pelatih, ikutin itu. Dan mengurangi kesalahan, bukan artinya jangan membuat kesalahan ya. Kalau namanya kesalahan ya pasti ada lah. Kan yang main kan manusia semua. Itu wajar. Dari para pemain Jepang pun nanti kemungkinan akan ada kesalahan. Cuma jangan kebanyakan, apalagi di area pertahanan. Itu saja kuncinya. Jadi, saya nggak ngerti juga nanti taktiknya akan seperti apa. Kalau kita coba untuk berpikir dari melihat beberapa pertandingan terakhir timnas kita, maka kemungkinan mainnya defensif. Dan nggak ada masalah. Mau main defensif pun nggak ada masalah. Tapi tujuannya bermain defensif itu untuk apa? Apakah untuk mendapatkan 1 poin, atau main defensif, kemudian main defend and counter untuk coba mencetak gol, mendapatkan 3 poin? Nah, ini juga harus dipikirkan nanti oleh Shin Tae-yong. Kalau saya kan sebagai pengamat hanya bisa memberikan analisis saya sesuai dengan pengamatan saya. Tapi yang harus menentukan adalah sang pelatih Shin Tae-yong. Harapan kita semua sebagai supporter dari timnas, agar timnas kita bisa mendapatkan poin. Ya, kalau nggak 3 poin ya 1 poin. Jadi saya pikir jika banyak yang menilai bahwa timnas Indonesia pasti kalah tinggal berapa gol, ya gak fair juga. Karena kan pertandingan sepak bola kan ditentukan di atas lapangan, bukan di atas kertas. Tapi mindsetnya harus positif. Dengan mindset positif itu taktiknya mau main seperti apa? Ya kalau saya berpikir nih ya, setelah menonton pertandingan dari Jepang dan juga dari timnas kita, dan juga pertandingan terakhir dari timnas kita seperti yang tadi saya jelaskan lawan China, yang timnas kita kalah, sulit menciptakan banyak peluang walaupun persentase ball possession-nya tinggi, dan Jepang di pertandingan terakhir mereka lawan Australia itu ditahan imbang, maka sebaiknya para pemain kita itu turun ke lapangan untuk mempersulit para pemain Jepang dan coba untuk mencari kesempatan menciptakan peluang agar bisa mencetak gol. Artinya mempersulit Jepang, rusakin permainan mereka. Bukan berarti dengan bermain kasar, enggak. Ganggu terus-menerus para pemain mereka. Mulai dari lini tengah, harus memberikan tekanan, jangan turun semua ke belakang. Kalau turun semua ke belakang, resikonya sangat besar, karena para pemain Jepang punya teknik sangat amat tinggi. Betul dari segi materi pemain-pemain kita juga ya berpengalaman bermain di kompetisi Eropa, kompetisi sepak bola Eropa, sama seperti para pemain mereka. Tapi kekompakan mereka tuh lebih baik, karena ini tim yang sudah lama terbentuk. Kalau di timnas kita kan, contohnya, kali ini ada Kevin Dix lagi, pemain baru kan. Jadi gak gampang untuk bisa membentuk chemistry. Ini komposisi pemain timnas Jepang ini gak banyak berubah dari yang sebelumnya bermain di Piala Dunia tahun 2022, maka itu mereka kompak banget. Belum lagi secara skill individu, para pemain mereka unggul sekali, luar biasa. Jadi yang penting, ngerusak permainan dari Jepang. Ganggu mereka. Jangan membuat mereka nyaman. Apalagi akan ada puluhan ribu supporter kita kan. 60 ribu atau mungkin 65 ribu. Yang banyak yang menilai mungkin menjadi beban bagi para pemain kita. Seharusnya tidak menjadi beban dong. Itu yang saya katakan, harus pikirnya positif. Jadi jangan udah takut duluan. Ya udah, kita dapat 1 poin. Pikirannya itu kalau bisa kita dapat 3 poin. Tapi jangan mau kalah. Jadi udah positif dulu. Nah, inilah tugasnya dari Shin Tae-yong, dari tim psikolog kalau ada ya, dan tim analis ini harus menganalisis seperti apa taktik yang harus dipakai. Karena dari materi pemain gak kalah. Ya kan? Para pemain kita di timnas. Pelatih kita juga gak kalah. Pelatih kita juga Shin Tae-yong punya pengalaman yang luar biasa. Nah, tinggal taktiknya mau pakai seperti apa. Kalau taktiknya ini benar teman-teman, jujur nih saya mengatakan, maka kemungkinan besar timnas kita akan mendapatkan poin. Mau 3 poin bagus, kalau enggak ya 1 poin. Udah begitu. Ya kalau memang di pertandingan sepenting ini, yang diperlukan kan adalah hasil akhir yang positif. Nah, apa sebetulnya kelemahan dari Jepang? Apa coba? Nah, tahu nggak?
Sekarang saya kasih tahu, kelemahan mereka itu di lini pertahanan. Mungkin teman-teman kaget, loh kan Jepang kan belum kemasukan gol dari pemain tim lawan, kan baru 1 gol itu bunuh diri. Ya karena para pemain Jepang tuh kuat pegang bola. Di tengah tuh mereka kuat, mereka lama menguasai bola. Nah, rusakin ball possession mereka. Ganggu mereka di tengah. Pressure mereka. Pada saat ada garis pertahanan yang tinggi, rebut bola, coba membangun counter yang efektif agar bisa menciptakan peluang emas dan kalau bisa dari peluang pertama itu mencetak gol. Jadi wajar kita optimis, tapi kita juga wajib realistis. Kita jangan memberikan pressure kepada para pemain kita. Kita harapkan timnas kita bisa bermain dengan cara yang benar untuk bisa mempersulit Jepang dengan harapan bisa mendapatkan poin. Kalau bisa 3 poin bagus, kalau enggak ya 1 poin. Pokoknya mau parkir pesawat, mau parkir bis, mau sewa gunung, yang penting rusak itu permainan Jepang. Jangan kasih mereka nyaman bermain sepak bola di Stadion Gelora Bung Karno dengan dukungan puluhan ribu supporter kita, dengan juga gangguan yang diberikan oleh para pemain kita. Yang kita harapkan juga adalah faktor keberuntungan. Itulah yang didapat oleh Australia. Dan itulah yang didapat oleh China pada saat lawan timnas kita. Lawan Australia, Jepang lawan Australia, Australia hanya berpikir untuk mengganggu permainan Jepang, pressure mereka, tekan mereka, nyusun counter mereka gak berhasil, nyusun counter mereka gak berhasil, tiba-tiba gol bunuh diri dari pemain Jepang. Nah, itulah yang namanya permainan secara taktis. Australia gak menang. Betul kan? Di Jepang gak menang. Tapi mereka pulang dari Jepang dengan senyuman. Karena mereka berhasil mendapatkan 1 poin. Yang kita harapkan di Stadion Gelora Bung Karno besok malam, timnas kita bisa mendapatkan poin. Ya tentu kita harapkan timnas kita yang penting bermain sebaik mungkin. Dan juga bermain secara disiplin. Karena disiplin juga adalah kunci untuk bisa menyulitkan tim sekuat seperti Jepang. Nah, prediksi dari teman-teman seperti apa? Silakan kalian bisa memberikan prediksi kalian di kolom komentar di bawah konten ini. Dan saya ingin request lagi kepada teman-teman, apapun hasil akhir dari timnas kita, yang penting jangan menghina, apalagi sampai menghujat para pemain atau jajaran pelatih dari tim nasional Indonesia. Karena perjalanan masih jauh, masih ada beberapa pertandingan yang tersisa. Tapi lawan Jepang ini, yang saya tunggu adalah permainan yang taktis. Kalau taktiknya benar dari Shin Tae-yong, maka segala kemungkinan terbuka bagi tim nasional Indonesia kita. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.